إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, khatib wasiatkan untuk diri khatib pribadi dan yang mendengarkan sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena takwa adalah kunci kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, salah satu perang terbesar yang terjadi dalam Islam adalah perang Badar, yang dimana perang Badar tersebut tidaklah sama jumlahnya antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, dan secara fasilitas pun tidak sebanding pasukan kaum muslimin dengan senjata yang seadanya dengan pasukan kaum kafir Quraisy dengan peralatan yang super lengkap. Tetapi karena keimanan, Allah Azza wa Jalla menolong mereka, Allah Azza wa Jalla memenangkan mereka pada perang Badar. Salah satu kisah yang menarik untuk dibahas pada perang Badar adalah kisah dua orang sahabat, yaitu Auf dan Afra, seorang sahabat muda, seorang sahabat Ansar yang tinggal di Madinah. Suatu ketika tatkala peperangan antara kaum kafir Quraisy dan pasukan kaum muslimin sedang berkecamuk, maka seorang sahabat senior yaitu Abdurrahman bin Auf berada di barisan paling belakang untuk melihat jalannya peperangan, untuk meninjau jalannya peperangan. Tiba-tiba seorang sahabat yaitu Auf dan Afra, ini dua orang yang adik kakak, menemui atau menjumpai Abdurrahman bin Auf di barisan paling belakang. Maka Auf pun bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, kakaknya, wahai paman, yang manakah Abu Jahal? Yang manakah Abu Jahal? Karena Auf dan Afra adalah orang Madinah, orang Ansar, tidak tahu yang mana wajah Abu Jahal. Maka Auf pun bertanya, wahai paman, manakah Abu Jahal? Yang mana wajahnya Abu Jahal? Kata Abdurrahman bin Auf, apa gerangan engkau bertanya tentang Abu Jahal? Maka Auf pun bertanya, bukankah dia yang telah mencela Rasulullah SAW? Bukankah dia yang mencela para sahabat Nabi SAW? Maka kata Abdurrahman bin Auf pun, betul, iya, dia yang mencela dan menyiksa Rasulullah SAW dan para sahabat. Lantas kenapa? Maka kata Auf, saya ingin bunuh paman. Maka tatkala Abdurrahman bin Auf ini mengetahui anak muda ini ingin membunuh Abu Jahal, maka dia pun berkata, nanti saya kasih tahu, karena perang sedang berkecamuk antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum kafir Quraisy. Kemudian datanglah adiknya yaitu Afra mendatangi Abdurrahman bin Auf dengan pertanyaan yang sama, wahai paman, yang manakah Abu Jahal? Maka Abdurrahman bin Auf pun menjawab, kenapa? Maka Afra pun menjawab, saya ingin bunuh paman. Bukankah dia yang telah mencela Nabi SAW? Bukankah dia menyiksa Rasul SAW? Saya ingin bunuh. Maka Abdurrahman bin Auf pun menjawab dengan jawaban yang sama, nanti saya akan beritahu, karena perang sedang berkecamuk. Tiba-tiba berjalan waktu setelah dua orang anak muda ini bertanya,
seorang yang berpostur tubuh besar lagi menaiki kuda, terlihat dari jauh. Kata Abdurrahman bin Auf, itulah Abu Jahal. Itulah Abu Jahal. Dia berkata kepada dua orang ini, yaitu Auf dan Afra. Ketika Auf dan Afra ini mengetahui bahwasanya itulah Abu Jahal, dan Abu Jahal ini adalah seorang panglima, seorang raja, seorang panglima dalam peperangan yang dilindungi oleh kaum kafir Quraisy, bahkan dikatakan dilindungi oleh 5 barisan terkuat untuk melindungi panglima. Karena panglima ketika mati selesai peperangan, maka dia harus dijaga dengan penjagaan yang super ketat. Maka ketika dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, itulah Abu Jahal, maka dua orang sahabat ini pun melesat langsung masuk ke medan peperangan. Melesat seperti melesatnya dua anak panah, maju membunuh kanan dan kiri semua musuh yang ada di hadapan mereka, sampai akhirnya mereka menembus pertahanannya Abu Jahal. 5 barisan dia tembus, barisan pertama, barisan kedua, barisan keempat, barisan yang kelima dan akhir adalah Al-Ghajjal paling kuat, panglima atau prajurit terkuat, prajurit pilihan Abu Jahal. Maka akhirnya salah satu dari mereka, yaitu Afra, terbunuh sebelum menebaskan pedangnya ke Abu Jahal. Kemudian ketika Auf melihat sahabatnya, adiknya terbunuh, maka ia pun langsung melompat dari barisan yang kelima sehingga menembus pertahanannya Abu Jahal dan mengenai pahanya Abu Jahal. Ketika ia melompat sambil menebas, ia pun mengenai pahanya Abu Jahal. Dan ketika terkena sabetan pedang Abu Jahal ini pun jatuh dari kudanya. Dan ketika jatuh dari kudanya ini adalah sebuah momen yang sangat besar, peluang yang begitu besar untuk menang, karena panglimanya langsung diserang. Maka tatkala Abu Jahal ini pun jatuh dari kudanya, kaum muslimin pun segera maju untuk melancarkan peperangan, karena panglima atau pengatur strategi peperangannya sedang dilawan. Dan alhamdulillah Allah pun memenangkan. Salah satu faedahnya, salah satu sebabnya diantaranya adalah si Auf ini, yaitu menebas Abu Jahal, sehingga Abu Jahal pun susah untuk mengatur strategi dan Allah pun memenangkan kaum muslimin. Lihatlah bagaimana kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berperang, mereka membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan nyawa mereka, dengan apa yang mereka miliki, yaitu salah satu yang paling berharga adalah nyawa. Mereka mengorbankan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk agama Allah azza wajalla. Mereka rela mati, mereka rela terbunuh demi kalimat la ilaha illallah, demi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak terima ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dicela. Maka mereka pun mengorbankan nyawa mereka, mengorbankan diri mereka untuk terbunuh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para sahabat, mereka rela terbunuh. Mereka rela terbunuh untuk agama Allah azza wajalla. Adapun orang-orang zaman sekarang, mereka mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku cinta kepada Rasul, mereka mengaku cinta kepada Allah, tetapi mereka justru menambah. Mereka mengurangi ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini adalah bentuk celaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang membuat ajaran-ajaran baru dalam Islam, barang siapa yang membuat amalan-amalan yang baru dalam Islam, maka seakan-akan dia telah mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seakan-akan dia telah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalah. Padahal agama ini telah sempurna, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Maka hadirin rahimakumullah, salah satu bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dengan tidak menambah dan tidak mengurangi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, betapa banyak orang yang mengaku mencintai tapi dia tidak dicintai. Betapa banyak orang yang mengaku cinta tetapi ternyata dia tidak dicintai. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika engkau mencintai Allah maka ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak menambah ajaran-ajaran yang tidak menambah
amalan-amalan yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah tutup yang menyebabkan kalian nantinya pahala-pahala atau ganjaran-ganjaran kalian dihapuskan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengomentari ayat ini dengan ucapannya, lihatlah para sahabat yang ditegur dalam ayat ini adalah para sahabat. Jika para sahabat saja ditegur oleh Allah Azza wa Jalla untuk tidak menaikkan suara mereka di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang mendahulukan pendapat-pendapat mereka di atas pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dihapuskan pahala-pahalanya, dapat dihapuskan ganjaran-ganjarannya, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang mendahulukan pendapat-pendapat mereka di atas pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang mendahulukan akal mereka di atas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bagaimana amalan mereka tidak terhapuskan karena mereka mendahulukan akal di atas dalil. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن
لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.